Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Dokter Gahol. Oke, seperti biasa, sebelum menonton video ini, mengingatkan untuk yang belum subscribe ya channel ini supaya bisa makin berkembang. Dan jangan lupa juga di like, comment, and share ya, supaya video-video yang ada di channel Dokter Gahol bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Jangan lupa saya ucapkan semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, kemudian dilancarkan segala aktivitasnya, amin. Oke, seperti biasa sambil mengisi waktu luang di perjalanan pada siang hari ini, sharing atau berbagi salah satu kasus yang cukup sering terjadi di bidang THT. Kali ini masih di bidang telinga tepatnya. Jadi saya kasih contoh salah satu kasus ya. Jadi seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun datang ke instalasi gawat darurat dengan keluhan telinganya kemasukan serangga kurang lebih 3 jam sebelumnya ya. Biasanya kondisinya malam hari karena pasien bilangnya karena tidur di lantai tanpa sengaja telinganya kemasukan serangga. Kemudian keluhannya disertai rasa nyeri karena waktu datang serangganya masih hidup ya, walaupun kata pasien sempat diberikan minyak apa gitu ya di rumahnya sebelum dibawa ke IGD. Kemudian akhirnya sampai IGD dilakukan pemeriksaan, yang pasti ditemukan satu binatang jenis serangga yang masih hidup. Oke teman-teman, jadi untuk kasus ini apa yang harus dilakukan? Pada prinsipnya yang pertama harus dilakukan adalah membuat si serangga harus mati dulu ya. Bisa ditetesi dengan minyak baby oil atau minyak goreng yang masih baru ya, atau cairan tetes telinga, apapun itu, yang penting serangganya dibikin mati dulu ya, supaya tidak semakin bergerak-gerak yang akan membuat telinga akan semakin nyeri. Intinya dari kasus ini adalah kita harus segera mengeluarkan si serangga itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mengevaluasi liang telinga, kemudian gendang telinga juga harus kita evaluasi apakah ada luka atau segala macamnya. Oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwa menurut pengalaman saya ini ya, jadi kalau membersihkan atau mengambil serangga di liang telinga, saya membagi untuk kategori serangga itu menjadi 2 jenis, yaitu serangga yang memiliki sayap dan serangga yang tidak memiliki sayap, karena itu menentukan alat apa yang akan kita gunakan ya. Kalau serangga itu memiliki sayap, kemudian kejadiannya baru 3 jam, yang harus kita lakukan adalah nanti kita pakai lampu kepala dulu ya, pakai lampu kepala, kemudian pakai corong
telinga, untuk kita taruh di liang telinga ya. Kemudian biasa saya lakukan adalah saya menggunakan suction untuk mencari sayap dari si serangga itu. Setelah teridentifikasi sayap dari serangga itu, nah kita menggunakan alat yang biasa kita gunakan adalah tang krokodil atau tang buaya ya, sejenis alat forceps yang buka tutupnya hanya di ujungnya aja ya. Kalau kita sudah yakin bahwa sayapnya itu sudah terlihat, nah udah kita ambil dengan syarat kepala pasien jangan sampai bergerak gitu ya. Insya Allah sangat mudah. Kalau sudah terbiasa mengambil, insya Allah sangat mudah. Kemudian jenis serangga yang kedua yang tidak memiliki sayap, sekali lagi kadang-kadang ada serangga yang kecil, kemudian punggungnya agak keras dan licin. Nah kita nggak bisa pakai forceps. Kalau pakai forceps nanti akan semakin membuat si serangga itu kedorong ke dalam. Kalau sudah kedorong ke dalam, yang dikhawatirkan adalah melukai gendang telinga. Nah itu yang harus kita waspadai ya. Saya biasa memakai pengait untuk mengeluarkan serangga yang tanpa sayap. Cuman memang jenis serangga yang seperti ini proses pengeluarannya memang sedikit agak sakit. Kalau pada orang dewasa seperti pasien tadi itu masih bisa kita usahakan untuk pasien menahan gitu ya. Lain cerita kalau pasiennya anak-anak yang kadang-kadang sudah kita lakukan teknik fiksasi untuk memegang anak supaya kepalanya nggak gerak, kadang-kadang nggak berhasil karena namanya pasien anak itu kan macam-macam, ada yang anteng, ada yang enggak. Nah pernah beberapa kasus itu yang membuat proses pengeluaran serangga itu menjadi sulit pada anak, sehingga membutuhkan tindakan pembiusan total ya. Sebenarnya kalaupun tidak dibius, asalkan kondisi kepala pasien bisa tenang, itu insya Allah bisa dikeluarkan. Memang ya untuk jenis serangga seperti itu relatif lebih sulit. Oke, setelah serangga kita keluarkan, kita evaluasi mulai liang telinganya, kemudian gendang telinganya. Kalau misalkan ada luka atau laserasi, kita berikan terapi medikamentosa yang sesuai. Oke, kira-kira sementara itu yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaul.